kita akan membahas tentang masalah Kamboja. Hai teman-teman, jadi yang pertama saya di sini akan menjelaskan tentang konflik Kamboja. Konflik Kamboja merupakan konflik terbesar di Asia Tenggara yang terjadi pada abad ke-20. Konflik ini terjadi akibat pemerintahan kekuasaan politik, perbedaan ideologi, serta campur tangan negara asing. Nggak cuma itu, Kamboja juga mengalami perang panjang yang terjadi pada tahun 1960-an sampai dengan 1990-an yang berdampak pada stabilitas negara di kawasan Asia Tenggara. Oke, ngomong-ngomong soal konflik Kamboja, kalian tahu nggak sih penyebab utamanya itu apa? Jadi ada perang saudara yang berlangsung pada tahun 1967 sampai 1975 antara pemerintah London dan kelompok komunis Khmer Merah. Yang kedua yaitu ada ideologi ekstrim Khmer Merah yang ingin membentuk negara komunis agraris murni. Yang selanjutnya ada kudeta politik yang melemahkan kerajaan Raja Norodom Sihanouk. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada campur tangan asing terutama Amerika Serikat, Vietnam, dan juga Tiongkok selama Perang Dingin. Pada tahun 1975 sampai 1979, Khmer Merah di bawah kekuasaan Pol Pot. Pemerintahan ini melakukan beberapa hal. Yang pertama, mereka melakukan penghapusan pendidikan, agama, dan juga uang. Lalu yang kedua, mereka itu memaksa penduduk kota untuk pindah ke desa. Yang ketiga, kejadian ini adalah yang paling dikenal, yaitu pembantaian massal. Korbannya sekitar 1,7 sampai 2 juta jiwa. Pembantaian massal ini dikenal dengan nama genosida Kamboja. Ini merupakan tragedi paling besar di dunia. Kalian tahu nggak sih apa dampak dari keterlibatan Asia Tenggara pada konflik Kamboja? Yang pertama, Vietnam menginvasi Kamboja pada tahun 1979 untuk menggulingkan Khmer Merah. Tindakan ini membuat ketegangan di ASEAN, padahal ASEAN sudah membantu konflik ini secara damai. Selanjutnya yaitu dampak konflik Kamboja bagi Asia Tenggara. Setiap konflik tentunya memiliki dampaknya masing-masing. Begitu pula dengan dampak konflik Kamboja di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu ketidakstabilan kawasan. Yang kedua yaitu jumlah pengungsi yang semakin melonjak ke negara tetangga. Yang ketiga yaitu mendorong Asia Tenggara untuk melakukan kerjasama di bidang politik maupun keamanan. Bahwa ASEAN juga ikut membantu loh dalam melakukan perdamaian di Kamboja dengan cara melalui jalur diplomasi. Yang pertama yaitu ASEAN melakukan perundingan secara internasional yang diikuti oleh PBB. Yang kedua yaitu penandatanganan perjanjian perdamaian Paris tahun 1991 yang menjadi titik akhir dari konflik tersebut. Jadi kesimpulannya, konflik Kamboja ini menunjukkan bahwa konflik internal dapat berdampak luas bagi kawasan Asia Tenggara. Peran ASEAN juga membuktikan bahwa pentingnya kerjasama dapat mendamaikan kawasan ini.